yang dikasih dalam Tuhan. Shalom, shalom. Kalau banyak malam hari ini yang hadir dan penuh sukacita, memberikan tangan Bapak Ibu semuanya dengan Tuhan dasar dari Tuhan. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan, mari sama-sama kita tutup hati dan kita tundukkan kepala untuk kita awali dalam doa dan doa. Sungguh kami bangga memanggil-Mu, Bapa kami di dalam surga. Tuhan yang kami muliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami ada semua karena anugerah Tuhan, semua karena kasih-Nya Tuhan, semua karena cintanya Tuhan buat kami. Dan biarlah pada malam hari ini Tuhan, kami mau membawa hidup kami sebagai persembahan yang kudus, yang murni di hadapan Tuhan, adalah ibadah yang sejati yang Tuhan mau dalam hidup kami. Dan biarlah Tuhan, malam hari ini kami mau menyenangkan hati Tuhan melalui Tuhan baru kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi-Mu, Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, terbang di ujung bumi. Namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Maha tahu, berkat pada siapnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu.
kekudusan. Engkau datang dengan segala kedahsyatan-Mu ya Tuhan. Kira badanya syatakan kami yang datang dengan segala kelemahan kami, maka Tuhan akan memulihkan kami. Kira badanya syatakan sebab dalam hadirat-Mu kami menemukan kekuatan ya Tuhan. Sebab dalam hadirat-Mu kami menemukan kesembuhan. Kiranya jangan kita tergesa-gesa keluar dari hadirat Tuhan Bapa. Mari menikmati hadirat Tuhan lebih dalam. Kau sangat mengasihi umat-Mu ya Tuhan. Kau sangat mengasihi setiap kami Tuhan. Yesus, umat Tuhan yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita berkata amin. Kasih tos kanan kiri, ayo bersuka cita dan dahsyat bagi Tuhan. Haleluya. Hanya Kau Yesus yang membuat kami terpesona, hanya Kau yang mempesona. Sungguh Kau mempesona, segala perbuatanmu
Haleluya. Kita semua terima Tuhan kita. Keselamatan hidup kita Tuhan. Untuk berbicara hidup kita Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku. Lipat kebajikan tersedia bagiku. Alasanmu menyimpan segalanya. Anugerahnya sangat besar bagiku. Semuanya sudah panas. Kalau sudah panas tinggal dibakar saja dengan firman Tuhan. Amin.
Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk kita masuk dalam permulaan firman Tuhan. Terima kasih buat malam ini Tuhan. Berkat-Mu melimpah atas umat-Mu. Kau bukan Tuhan yang melihat kita. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari Tuhan. Biar Kau kemuliaan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu. Kau sangat berarti buat kami Tuhan. Malam ini kami permintaan yang ada padaku. Bersembahkan kepadamu, Yesusku. Kekuatan kasih-Mu yang malam ini Tuhan, sungguh nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat kita. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari.
dengannya Tuhan. Ingatkan selalu bahwa setiap kali kami beribadah, fokus yang kami kejar itu bukan pemeliharaan Tuhan, tapi yang terpenting adalah kami masuk dalam rencana Tuhan. Itu yang terpenting. Karena saat kami masuk dalam rencana Tuhan, otomatis pemeliharaan Tuhan itu pasti terjadi dalam hidup kami. Bangsa Israel itu waktu di padang gurun, mereka terpelihara sempurna. Tapi ada banyak di antara mereka tidak bisa masuk ke dalam tanah Kanaan. Kami tidak mau, kami menjadi, tapi akhirnya kami tidak bisa masuk ke dalam tanah perjanjian. Kami tidak mau. Kami rindu. Kami ini masuk dalam rencana Tuhan. Karena waktu kami masuk dalam rencana Tuhan, firman mengatakan cari dulu kerajaan Allah, maka semua tambahan pasti akan diberikan. Kejar kerajaan dapat tambahan, kejar tambahan tidak dapat kerajaan. Karena itu malam hari ini kami berdoa, berikan kepada kami pewahyuan dan berikan kepada kami kemampuan untuk kami ini benar-benar bisa melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Karena kami percaya bahwa janji Tuhan itu kami alami bukan waktu kami mendengar, tapi waktu kami melakukan. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kita sama-sama berkata, amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu semuanya, shalom. Ya, salam kenal. Karena ini pertama kali saya datang, saya ingin memperkenalkan diri dulu dengan sebuah harapan jika suatu ketika kita bisa berjumpa di luar rumah ini, kita bisa saling menyapa. Dan mungkin saya bisa mengingat wajah, tapi tentu saja saya tidak tahu tentang nama satu persatu. Nama saya Anton, istri saya satu, ya. Anak saya 2, kembar Bapak Ibu ya. Saya melayani sebuah gereja dan saat ini saya sebagai ketua yayasan di salah satu sekolah berasrama di NTT. Saya rasa itu aja. Nah, malam hari ini, kalau boleh tahu siapa di sini yang sudah menikah? Yang sudah menikah mengaku, ya. Dan ada harapan buat Anda untuk lirik kanan dan kiri, ya. Nah, saya menyampaikan sebuah topik tentang keluarga, ya. Tetapi buat teman-teman yang belum menikah, anggap aja ini adalah sesi pra-konseling. Bahkan mungkin saudara tetap bisa mengutip beberapa hal yang penting ya dalam masa singleness Anda. Karena sekali lagi keluarga itu penting. Saya mau mengingatkan bahwa ciptaan Tuhan itu sangat banyak. Tapi masterpiece Tuhan di muka bumi itu adalah keluarga. Masterpiece itu seperti ini. Produk utama, karya terkubur, prioritas pertama. Jadi dari semua ciptaan Tuhan yang sangat banyak, ternyata produk unggulannya Tuhan itu adalah rumah tangga, itu adalah keluarga. Dan terbukti institusi pertama yang Tuhan bangun di muka bumi ini bukan gereja, bukan perusahaan, bukan pekerjaan, tapi apa? Keluarga. Bayangkan, institusi pertama itu artinya seperti ini. Institusi yang diberi kepercayaan membuat bumi makin baik. Ternyata bumi makin baik, tanggung jawabnya bukan diberikan pada gereja yang kudus, bukan diberikan pada persekutuan doang. Dan bumi makin baik. Apakah suara saya tercover sama belakang? Tercover ya. Bumi makin baik tidak diberikan pada perusahaan yang kaya. Berarti uang tidak bisa membuat bumi makin baik. Bumi makin baik tidak diberikan pada pemerintahan yang hebat. Tapi bumi makin baik itu diberikan pada keluarga yang kecil, suami dan istri. Keluarga yang kecil itu ternyata benih yang membuat bumi makin baik. Terbukti keluarga kokoh, gereja kokoh. Setuju nggak? Lihat sumber masalah gereja itu keluarga. Kalau keluarganya baik, gerejanya pasti baik. Sumber masalah RT itu keluarga. Sumber masalah perusahaan itu keluarga. Loh, kalau keluarga itu harmonis, perusahaan itu pemberontakan minim, ya, kerendahan hati sangat kuat,
Itu kalau kita mau kerja, hubungan suami istri harmonis, itu semangat. Tapi kalau hubungan suami istri nggak harmonis, kerja itu sudah lepas loh. Ya, keluarga kokoh, RT kokoh, keluarga kokoh, gereja kokoh, keluarga kokoh, kota kokoh, keluarga kokoh, bangsa kokoh. Berarti kalau ada gereja, jumlah jemaatnya 10.000, tapi keluarganya carut-marut. Itu seperti sebuah kayu yang besar, tapi kemudian rayap di dalam. Itu kena permasalahan, itu sudah langsung ambil. Tapi kalau misalnya sebuah gereja, jumlahnya cuma 30, tapi 30 orang itu berasal dari 15 pasang keluarga, itu kokoh semuanya. Wow, itu menjadi gereja yang kokoh di hadapan Tuhan. Ya, 3 syarat utama sebelum jadi komite jemaat. Kepala rumah tangga yang baik, suami dan satu istri, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya, baru dipercaya oleh yang lain. Berarti seperti ini. Kualitas kita memimpin gereja terlihat dari kualitas kita memimpin di rumah. Jangan sampai kita khotbah, kita altar top, yang maju anak kita. Ya, tapi saya mengamati dalam hidup ini, menikah itu susah. Nah, susah seperti itu. Menikahnya gampang, menjalankan pernikahan itu sulit. Siapa di sini setuju bahwa menjalani pernikahan itu mudah? Itu pasti menikahnya baru 3 bulan. Atau seperti ini, saya menikah 10 tahun. Ya. Tapi gampang kok Pak, itu pasti gitu. Suaminya di bumi, istrinya di planet Pluto. Saya ngamati menikah itu udah gampang. Bapak Ibu sudah menikah, setuju kan? Saya ini sebelum menikah itu sudah jadi konselor pernikahan. Saya kira lebih mudah, ternyata enggak ini. Menikah, wow, saya strong leader, istri saya juga strong leader. Ya istri saya itu jawabannya rasul, nabi, guru. Rasul itu background jauh, nabi itu detail dalam melihat kesalahan, guru itu teratur dalam memberikan alasan. Saudara bisa bayangkan? Tapi itu tengkar mudah, saudara. Saya waktu 5 tahun pertama menikah itu berderai air mata betul. Saya marah gitu ya. Tapi saya sebelum waktu saya menikah, papa saya pesan 2 hal. Yang pertama, apapun yang terjadi jangan pernah pukul istrimu. Itu pesan papa saya yang pertama. Pesan papa saya kedua, kalau di rumah dia ada makanan, kamu adalah orang yang terakhir makan di tempat itu. Suami pria itu harus makan dalam tanda kutip yang terakhir kalau di rumah ada besok. Wah, karena itu di awal pernikahan, waktu saya marah gitu. Itu tangan itu sampai saya taruh di belakang. Kenapa? Saya ngomong, dia ngomong. Selama ini saya lebih cepat saya ngomong, semua dengan saya marah, kan gak boleh tulis, saya pukul pintu. Saya pukul pintu gak apa-apa, tulang saya retak. Saya diantar ke rumah sakit pada istri saya. Suatu ketika saya tercasan, betul saya gak pukul pintu, saya pukul meja, kaca pecah. Lu kami bicara pernikahan itu udah mudah Bapak Ibu. Benar, udah mudah. Kenapa? Karena menikah itu belum jadi satu, betul nggak? Itu udah mudah. Itu sama seperti menyatukan 2 besi jadi satu. Bagaimana? 2 besi dijadikan satu itu bagaimana caranya? Dilas? Enggak. Kalau dilas itu bisa dipisah nggak? Bisa. Menikah itu 2 jadi satu. Dilebur, dilelehkan. Menikah itu proses melelehkan diri. Anda kerja nggak cocok, bisa pindah. Menikah nggak cocok, bisa ganti. Menikah itu seperti ini. Seperti kita masuk sebuah rumah, yang ada pintu masuk dan tidak ada pintu keluar. Sekali masuk, 2 bulan, kematian yang besar. Kerja capek, bisa cuti nggak? Menikah bisa cuti? Mama, besok kita cuti ya? Bebas, nggak bisa. Menikah itu betul gaya Allah. Karena itu menikah itu proses melelehkan diri. Saya saat ini
dengan 15 tahun yang lalu sebelum menikah, sifatnya beda banget. Proses mencocokkan diri. Menikah itu seperti ini, dua menjadi satu, indikator keberhasilan pernikahan sampai tidak bisa dipisahkan. Berarti kalau menikah itu bukan seperti cuma tidur dalam satu atap, tinggal dalam satu ranjang. Bukan. Ada banyak orang tidur dalam satu atap, tinggal dalam satu ranjang, tapi sudah tidak sepikiran, seperasaan, segenap. Mama, kamu tuh kalau keluar kota, aku merasa gak bisa kaya. Menikah itu sampai gak terpisahkan. Wow, kenapa menikah susah? Karena menikah itu adalah sekolah pembentukan karakter terbaik. Setuju gak? Tembok ini halus, awalnya kasar. Bagaimana cara membuat tembok halus jadi tembok kasar jadi halus? Butuh apa? Amplas. Betul? Lihat pasangan Anda. Beritahu, kamu amplas rohani karakter saya. Bersifat kita itu kasar. Lihat karakter di pernikahan, kasih tanpa syarat, pengorbanan tiada henti, melayani tiada akhir, komitmen sampai mati, tanggung jawab tiada batas. Karena itu kenapa Bapak Ibu, orang yang tetap komitmen dalam pernikahan dan berhasil membangun pernikahan berpotensi besar karakternya menjadi seperti Kristus. Semua karakter itu dimulai di pernikahan. Kasih tanpa syarat. Aku mengampuni tanpa syarat. Aku bertanggung jawab sampai mati. Aku melayani sampai akhir. Aku menghormati tiada batas. Wow. Karena itu meskipun menikah itu susah. Siapa di sini kepengen punya karakter seperti Kristus? Pengen? Menikahlah. Wah, Alkitab tuh bilang 1 Korintus 7:28 menuliskan gini, menikah itu menambahkan masalah baru dalam kehidupan. Tapi percayalah, menikah itu baik, karena itu rencana Tuhan. Tidak mudah memang, tapi kalau kita betul-betul bisa komitmen, karakter kita itu biasa sampai sempurna seperti Kristus. Ya, beritahu pasangannya, kamu menyempurna karaktermu. Mari ayo. Oke, next. Oke. Saya mengamati permasalahan pernikahan itu ada banyak, tapi saya rangkum menjadi 5. Biasanya jemaatnya mudah lupa. Kemarin poin khotbahnya apa? Mudah lupa. Ya, karena itu kenapa saya berikan akronim KUPAS. Ya, pasal dalam pernikahan itu akronimnya KUPAS. Komunikasi, uang, peranan ini peranan suami dan peranan istri, yang keempat anak, dan kelima spiritualitas. Tapi dari 5 permasalahan ini, permasalahan yang paling fundamental dan mendasar itu kira-kira apa? Loh, kok uang? Bukan, komunikasi. Loh, uang baik, komunikasi tidak baik, rumah tangga tidak baik. Saya melihat ada banyak keluarga, uangnya banyak, tapi tetap cerai, betul? Loh, kok bisa? Uangnya banyak kok? Loh, beda. Pria makin punya banyak uang, sama wanita makin punya banyak uang, itu refleksnya beda. Pria makin punya banyak uang, makin cari wanita. Wanita makin banyak uang, makin gak butuh pria. Loh, betul gak? Karena itu kenapa dulu zamannya Siti Nurbaya itu udah ada cerai, kenapa? Tidak punya apa-apa. Tapi sekarang makin muncul wanita karir, kamu berani mukul, ya udah, kita bisa. Kenapa? Wanita makin punya banyak uang, makin gak butuh pria. Pria makin punya banyak uang, makin cari wanita. Karena itu kenapa? Uang baik, komunikasi gak baik, rumah tangga tetap gak baik. Tapi meskipun uang tidak baik, komunikasi baik, Tuhan memberkati jemaat yang bersatu. Tuhan memberkati suami istri yang bersatu. Mazmur 133 menulis, Tuhan memerintahkan berkat kepada umat yang bersatu. Binatang, tumbuhan, klien untuk memelihara kehidupan kita. Kalau kita ini bersatu dengan istri. Ya, yang punya masalah uang, sudah saya mengamati dalam hidup ini.
Ada masalah satu kami ini di titik-titik nadir kehidupan. Loh, anak saya kembar lahir, itu satu mata berbuta, jantung bocor, usus melorot, itu yang satu jantungnya bocor. Anak kembar saya, yang pertama 1 bulan di ICU, yang kedua 2 bulan di ICU, dan itu masuk bersama-sama. Keuangan kami itu sampai habis betul. Loh, orang di ICU itu biaya berapa? Ini kembar ada 2 di ICU Bapak Ibu. Operasi mata, operasi jantung, operasi. Kami ini 1 hari biaya rumah sakit anak saya itu sama dengan 1 bulan pemasukan saya dengan catatan saya 3 pekan, saya 3 minggu. Kalau bisa bayangkan itu, saya sempat mau jual darah. Ada 1 orang dari rumah sakit, direkam ya? Ada 1 orang dari rumah sakit, sebuah rumah sakit itu mau membeli darah saya 1 ampul 750.000. Kenapa? Karena saya nggak pernah. Saya lihat di internet seminggu saya bisa memproduksi 1 ampul. Berarti sebulan saya bisa jual 3 juta untuk anak saya. Kami mengalami proses-proses nadir kehidupan. Tapi saya ngamati gini loh. Waktu suami itu pegang tangan istri yang sah, mengatakan Tuhan, tolong kami. Itu sama seperti orang tua yang sangat kaya melihat menantunya sangat mencintai anaknya, orang tuanya sangat kaya, masa nggak digerojo dengan berkat sih? Tapi kalau menantunya suka pukul anaknya, itu kalau orang tua punya pawang itu bisa dilucuti. Oleh pasangan Anda beritahu, engkau jalur berkat Tuhan. Cium istri, cium anugerah. Pukul istri, datangkan kutuk. Loh, saya tanya kalau di depan ini ada mobil TNI, berani bisa? Oh, pasangan kita itu anaknya Tuhan. Berani pukul anaknya Presiden Prabowo. Kalau saya pukul istri saya, itu seluruh bala tentara surga, Kopassus surga, itu ada belakang menuju ke saya itu. Ya, anak baik, suami istri tidak baik, tetap tidak baik. Tapi kalau anaknya tidak baik, suami istri berdoa sungguh-sungguh, Tuhan akan memberikan anugerah. Sudah Bapak Ibu, itu ini aja sudah 15 tahun. Dari 5 ini, permasalahan paling fundamental itu adalah komunikasi. Komunikasi itu penting. Saya beri contoh ya. Komunikasi itu membuat yang masalah menjadi tidak masalah. Yang tidak ada masalah itu menjadi masalah itu karena komunikasi. Contoh. Suatu ketika sang istri meminta suaminya beli telur. Suaminya dapat beli telur. Terus beli telur di pasar, beli berapa kilo ya? Ya udah beli 3 kilo. Pulang membawa 48 butir. Terus istri bilang, loh, kamu kenapa belanja sebanyak itu? Dan lihat di rumah itu ada stok. Belanja itu mikir dong. Gara-gara kamu seharian itu bisa kirim damai sejahtera. Cari barang. Suami itu kalau cari barang kan susah kan? Di depan mata, mana loh? Beda mata pria itu kecil tapi jauh, seperti mata seorang pemburu. Mata wanita itu seperti mata burung melindungi sangkar. Jadi wanita itu melihat seperti ini, pendek tapi 180 derajat. Karena itu kenapa kalau pria melihat wanita cantik itu kayak gini. Benar. Wanita itu udah fair. Duduk gini dia sudah sampingnya ada pria tampan. Nah itulah wanita. Karena itu kenapa kalau pria melihat cari barang ya? Mana? Yang wanita, Papa, kamu itu kalau ngerepot itu kayak anak di depanmu. Oh iya di depan. Kenapa? Karena pria seperti itu. Ada 10 perbedaan pria dan wanita Bapak Ibu. Jadi pernah main 17 Agustus, saya tak boleh pakai corong. Seperti itulah mata pria. Mata pria itu kecil tapi jauh. Karena itu kenapa zaman dulu wanita nyetir, ya kalau pria itu nyetir kalau ada, itu bisa melihat spion. Wanita itu buka jendela melihat. Dia sulit membayangkan. Loh, cari barang. Ayo, para ibu di sini pernah nggak menemukan suaminya buka kulkas? Mana? Timunnya mana? Gini kan? Pernah? Oh, saya gitu kan? Tolong jangan gitu.
Mana? Mana? Komunikasi. Ya. Komunikasi penting banget. Masalah itu jadi tidak masalah karena komunikasi. Mama marah. Papa. Kita ini pulang kerja sudah sama-sama capek. Nanti aku tidak apa-apa. Tuding-tudingan marah. Kenapa dia tidak makanan? Terlalu asik. Ini bisa jadi pertengkaran. Komunikasi itu penting karena itu coba text. Saya nggak mau berlama-lama dengan selanjutnya. Lihat, yang posisi yang kedua. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ya. Barang siapa tidak bersalah dalam apa? Perkataannya. Ia adalah. Loh, kenapa ya? Indikator kesempurnaan itu adalah orang yang punya penguasaan diri dalam perkataan. Sempurna itu bukan tanpa cacat, tanpa celah. Sempurna itu orang yang matang rohani dan dewasa rohani. Ternyata kriteria orang matang rohani itu punya penguasaan diri dalam hal perkataan. Kenapa? Lihat ayat berikutnya. Apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Kualitas perkataan kita menunjukkan kualitas hati kita. Kalau hati kita tuh sayang istri kita, yang keluar itu pasti kata-kata baik. Tapi kalau hati kita ini sudah tidak suka sama orang lain, kata-kata yang keluar itu kata-kata yang jahat. Sama-sama kata. Kualitas perkataan menunjukkan kualitas hati. Jagalah hatimu, karena dari situ terpancar kehidupan. Kualitas hati menentukan kualitas kehidupan. Sama-sama kata, kualitas hati menentukan kualitas kehidupan. Rumus matematika mengatakan, jika A sama dengan B, B sama dengan C, A sama dengan C. Kualitas perkataan menunjukkan kualitas hati. Kualitas hati menunjukkan kualitas kehidupan. Cara itu kenapa? Kualitas perkataan itu menunjukkan kualitas kehidupan kita. Pernah membaca kisah Nabal dan Abigail? Nabal itu dikatakan kasar. Kenapa? Perkataan. Abigail dikatakan sabar dan bijak. Kenapa? Perkataan. Kita ini bisa menilai seseorang dari perkataan. Betul? Macam dia bilang, ya orang kata. Jadi gini, kalau itu teman-teman, waktu kita mulut kita meminta, tapi kita tahan mulut kita. Sebenarnya kita sedang meningkatkan kualitas hidup. Anda mau mati? Itu, saya tempoh hari di ayat Muhammad. Di depan saya itu ada motor pelan-pelan ke kiri. Saya dari spion belakang, sepeda motor kencang. Aduh, ini bahaya. Saya tidak menutupi untuk saya. Ini gas. Betul. Hampir nabrak. Yang belakang itu sudah bisa aman. Tapi waktu dia mainan, dia mati. Saya mau lihat responnya. Benar. Yang dimaki, ngecur. Ngecur. Saya coba, saya ikutin. Tiba-tiba dipegang, ditaruh, hampir berkelahi. Cuma gara-gara apa? Kita evaluasi. Rata-rata permasalahan kita hadapi itu karena ini. Hidup mati dikuasai lidah. Baru-baru ini ada seorang aparat yang mau diturunkan. Ya. Sebetulnya itu bukan masalah regulasi salah. Ada sebuah perkataan yang salah. Dan itu ditangkap oleh rakyat. Dan itu menjadi hati-hati. Hidup mati itu dikuasai lidah. Jadi waktu Anda mau marah kepada istri Anda tahan diri Anda. Itu bukan perbuatan defensif. Itu perbuatan meningkatkan kualitas hidup. Itu sama seperti ini. Anda punya anak, terus Anda punya uang. Anda mau prioritas uang Anda itu buat sekolah anak, tapi di depan itu ada tawaran handphone baru, makanan enak semuanya. Ayolah, beli handphone baru. Anda sedang menahan diri Anda untuk tidak mengeluarkan uang untuk anak kita. Sebenarnya waktu kita menahan diri, kita sedang meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan kita. Setuju?
Sabar. Bapak Ibu, teman-teman yang masih single, untuk Anda Anda sedang meningkatkan kualitas kehidupan Anda. Yuk, masuk. Next. Saya percepat. 4 prinsip penting dalam komunikasi. Saya berikan akronim RASA. Ya. RASA. 2, 3. Oh, bukan. Poin pertama adalah sudah dari 4 prinsip komunikasi, prinsip yang terpenting rendah hati. Kenapa? Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Loh, kenapa kita harus selalu rendah hati? 3, kita baca sama-sama. 2, 3. Dan berusaha memelihara. Loh, kalau nggak rendah hati nggak bisa bersatu. Menikah itu kan belum jadi satu. Jadi kalau suaminya sombong, istrinya sombong, itu pasti cerai. Pernah ketemu orang sombong? Pernah ketemu orang sombong? Siapa yang di sini pernah ketemu orang sombong? Enggak ya? Anda sudah hidup di surga. Pernah ketemu orang sombong? Cekan. Siapa di sini cekan? Ketemu orang sombong? Cekan juga. Jangan nanti gini. Maaf ya, berarti Anda sombong. Orang sombong ketemu orang sombong nggak bisa. Orang sombong ketemu orang rendah hati. Rumahku makin mengecil, rumahku makin menguai dan bertambah tinggi. Itu kalau orang sombong. Apa? Besok renovasi. Tapi kalau orang rendah hati, rumahku makin mengecil, rumahku makin membesar. Puji. Gerejamu gede, gerejamu cilik. Itu kalau sombong, besok langsung undang artis. Temanya hadirina. Tapi kalau orang rendah hati, gerejamu kecil, gerejaku gede. Puji Tuhan. Dalam batin boleh dong ngomong. Jemaat itu 20, tapi kualitasnya jenderal semua. Daripada 1000 tapi bayar lagi. AC mati panas. Gak disalamin Asia, gak gereja-gerejaan. Wah, muat semua. Lebih jemaat 20 tapi kualitasnya jenderal. Yesus itu gak terpesona oleh jumlah. Yesus sangat terpesona dengan kualitas. Karena kualitas menghasilkan kuantitas. Kuantitas tidak pernah menghasilkan kualitas. Ya, rendah hati. Itu kalau suami rendah hati, istri rendah hati, pasti bersatu. Apa yang membuat suami pukul istri? Karena sombong. Kamu tahu nggak aku ini pria? Hormati aku. Wanitanya. Kamu suruh hormati. Gajimu 1 juta, gajimu 10 juta. Aku kalau sama-sama rendah hati, bisa bersatu. Ya, ini. Parameter rendah hati. Ya. Kapan saya rendah hati? Ini loh. Membuat kita mau berkata, aku salah, maafkan aku. Loh, saya tahu loh orang-orang yang sudah tahu salah, tetap nggak mau minta maaf. Salah. Tapi tetap kita maaf. Orang rendah hati ini, maaf, terus salah. Itu aja banyak yang tidak bisa. Jangan-jangan aku roh kudus aku. Dia benar gak tahu kita. Yang kedua, membuat kita mau mendengar sampai tuntas tanpa memotong. Wah, ini pertengkaran gara-gara ini ya. Ini baru ngomong satu kata, ini satu kata. Satu kata. Loh, kalau suami ngomong, istri ngomong, ya dengar siapa? Lu anak. Ya. Wah, itu kadang apalagi kalau istrinya cerewet ya. Suami itu menahan diri. Tuh. Mau saya berkata, wah ini kalau saya cerita
Perbedaan pria wanita itu menarik betul. Ya, kenapa wanita itu cerewet? Ya itu ada sesi lain satu gitu. Tapi waktu saya pelajari 10 perbedaan pria wanita, saya semakin ngerti. Oh makanya Anda lupa menjemput dari lupa jemput itu nanti bisa dibuat. Kamu itu ingat 40 tahun yang lalu kamu lupa kasih kado. Sebenarnya apa? Wanita itu bisa menghubungkan hal yang tidak berhubung. Itu ada penjelasannya. Cuma saya tidak untuk diceritakan. Saya pernah melihat sistem informasi sistem jalur informasi otak pria dan wanita itu beda. Kalau pria itu gini, manusia itu punya otak kanan dan otak kiri. Kalau pria itu nangkep masalah di otak kanan, itu selesai di otak kanan. Kalau wanita otak kiri, itu selesai di otak kiri. Pria itu kalau otak kanan tetap otak kanan, kalau permasalahannya di otak kiri, dia tetap akan otak kiri. Terus informasinya terus di otak kiri. Tapi kalau wanita itu beda. Wanita nangkep masalah di otak kanan, jalur informasinya kiri kanan kiri kanan kiri kanan. Kiri itu logika, kanan itu seni. Karena itu kenapa wanita itu bisa menghubungkan contoh. Anda lupa menjemput. Mas, sorry. Kamu ingat enggak? Ini kan sama dengan 23 tahun yang lalu kamu lupa ngasih aku kado. Kita kan bingung. Apa hubungannya lupa jemput dengan lupa ngasih kado? Itu bisa dihubungkan. Hubungannya apa? Berarti sama-sama kamu tidak perhatian. Jadi karena pria itu hubungannya apa? Tapi itulah wanita. Ya kalau wanita marah gitu, kita itu hubungannya apa? Itu kita nggak, itu nggak tepat. Ya, sudah, ini saya nggak memungkinkan ini. Saudara foto aja apa nanti boleh diambil filenya sudah. Ya, berikutnya. Spirit kerendahan hati itu ini. Ini kebaikan bersama. Aku siap kalah. Jadi kalau orang rendah itu gitu. Gak apa-apa kalah debat tapi memenangkan hubungan. Betul gak? Daripada menang debat tapi kalah di hubungan. Ya saya kasih dua aja kan ya. Terbatas saya waktu. R yang kedua A. Ini penting. Ya, jadi pertama R itu apa? Rendah hati. A itu alat dan jemaat. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Istri itu tunduk sama suami. Itu sama seperti jemaat tunduk pada Kristus. Suami, kasihlah istrimu seperti apa? Kristus mengasihi jemaat. Berarti yang jadi Kristus siapa? Ya, yang datang suami istri. Suaminya bilang gini, aku Kristus. Kamu jemaat. Lebih berat mana? Tugas Kristus atau tugas jemaat? Kita lihat ya, sebetulnya ada 6 hal. Komunikasi Kristus, komunikasi jemaat. Tapi saya rangkum jadi 2. Ya, berarti sikap komunikasi suami istri yang pertama memberikan rasa ketenangan. Tuhan itu memberi ketenangan, betul? Jadi waktu istri mana, Anda tidak beda. Istri mana, istri hotel, sudah. Nggak bisa. Tetap marah, peluk dan cium. Itu tugas suami itu menemani. Bukan istri teman malah di buat marah. Terus berikutnya apa? Pemaaf. Kristus mengampuni kita, betul? Kristus mengampuni kita sampai apa? Sampai mati. Berarti suami mengampuni istri, itu sampai apa?
mati. Jadi kalau misal ada bapak-bapak di sini konseling, Pak, saya ini dihina oleh istri saya 10 kali sehari. Saya ditampar sama istri saya 3 kali sehari. Bagaimana? Tukar tangga. Saya pernah ketemu dengan pria ini, gimana? Saya pukul. Karena kebetulan saya kenal sama dia, saya bilang gini, sudah mencucurkan darah. Kristus itu cinta jenab sampai mati. Tapi kalau baru mati, belum mati. Karena itu kenapa pria itu harus pokoknya dia mati apapun. Seperti kita kecewa sama Tuhan. Mana Tuhan? Dia mati. Tuhan, aku tetap mengampunimu. Saya waktu mengungkap ini, waduh, karena saya menjadi pernikahan tidak mudah, saya banyak bapak-bapak, mulai saat kalau tekal, refleksnya gini, aku Kristus. Itu refleks. Cuma, jangan menghina. Masa cuma menghina Kristus? Istri kamu jangan hina suami Anda. Pria itu boleh dipukul tapi jangan dihina. Itu ada prinsip. Jadi contoh misal istri saya pukul saya, gitu. Terus setelah itu istri saya bilang, tapi kok aku tuh gagal punya suami kayak kamu. Wah, pukulannya nggak terasa. Nggak terasa. Tapi kalau saya nggak pernah dipukul, tapi istri saya bilang, kok aku ini ngosok menikah dengan kamu. Ngomong gak jelas, kerja gak iso, melaku gak iso, orek meneng. Apa bagiannya aku menikah sama kamu? Itu meskipun saya gak dipukul. Itu memberikan goresan luka yang sangat kuat. Pria itu dihormati, wanita itu dikasih. Wanita itu gak apa-apa dihina tapi jangan dipukul. Terbalik, mama, kamu itu perempuan tapi gak bisa masak, gak bisa stay, gak apa-apa. Asalkan saya kecil. Tapi kalau misalnya istri saya, kita tidak pernah dihina, tapi dipukul. Itu berat. Bahasanya beda. Pria KDRT istri itu kalau pukul. Wanita melakukan KDRT terhadap suami itu waktu menghina. Pria itu, pukullah saya, tapi jangan hina saya. Pria itu bahasa kasihnya hormat. Karena itu kenapa panggilan? Halo bos, pernah lihat? Itu panggilan sesama pria atau sesama wanita? Tidak ada. Wanita panggil sama wanita, halo bos, tidak ada. Tapi pria sama pria, halo bos, betul? Bahasa kasih wanita itu kasih. Karena itu kenapa? Ke pasar, ke mall, gandengan, betul? Ada di sini pria ke pasar gandengan? Tidak ada. Ulang tahun. Kalau wanita begitu serius. Pria, tidak ada. Tapi itu sudah. Bahasanya beda. Ya wanita jangan menghina, jangan arogan. Papa gaji 1 juta, mama 10 juta, jangan arogan. Kalau kita kaya, jangan sombong sama Tuhan. Seperti kapal Titanic. Emang jelek pasti. Ya? Sambil poinnya aja deh. R tadi apa? A, Allah bercepat. Jadi mau nanti kalau tekan ya, refleksnya suami, aku Kristus. Refleksnya istri, aku cepat. Yang ketiga, sabar. Ya. Yang keempat, masalah. Yang keempat, arah atau tujuan. Yuk kita baca ayat terakhir. 2, 3. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Berarti boleh tidak marah? Boleh, asalkan motivasinya membangun. Untuk membangun di mana perlu supaya mereka mendengarnya beroleh kasih karunia. Bapak Ibu, berarti perkataan kita itu bisa menjadi kasih karunia yang membangun, tapi juga bisa jadi kutub yang
menghancurkan, itu tergantung motivasi kita. Saya beri contoh, dokter itu kekuatannya pada obat. Dokter bisa menggunakan obat untuk menyembuhkan, tapi bisa menggunakan obat untuk membunuh. Betul? Pernah bayangkan kalau ada dokter menggunakan obat untuk membunuh? Saya kira itu begitu. Tapi sebenarnya seperti itu orang Kristen. Orang Kristen ini kekuatannya ada pada perkataan firman. Perkataan kita bisa menghidupkan orang, tapi juga bisa mematikan orang. Berarti kalau perkataan kita, ya katanya keluar dari mulut kita itu menghancurkan orang. Itu sama seperti seorang dokter yang menggunakan obatnya itu untuk menyakiti dan membunuh seseorang. Mari Bapak Ibu kita belajar hari ini. Rasa rendah hati, Allah berjemaat, sabar, dan yang terakhir milikilah arah atau motivasi dalam perkataan kita itu dalam ibadah. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat malam hari ini. Kami percaya firman yang ditabur itu tidak akan pernah kembali sia-sia. Roh Kudus ingatkan kepada kami tentang poin-poin ini pada waktu kami ini membutuhkan. Kami percaya hidup berkolaborasi dengan kebenaran firman-Mu. Itu adalah keputusan yang tepat yang membuat hidup kami tidak akan pernah tergoncangkan dalam hidup ini. Terima kasih, sempurnakan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kita sama-sama berkata, amin. Puji Tuhan, terima kasih buat hambanya Tuhan Darmawan sudah menyampaikan pesan-pesan Tuhan buat setiap jemaat Tuhan ini. Siapa kita? Pria, jawab. Siapa prianya? Wanitanya? Ingat ya, wanita adalah jemaat. Jadi jemaat gak boleh melawan Kris. Terima kasih Tuhan, wah luar biasa. Kok dan jujurnya, sedikit saya mau menangkap kesaksian, menangkap firman Tuhan yang saya boleh dengarkan. Memang menjadi seorang pria itu menahan, paling sakit adalah menahan ketika istri ngomong banyak. Dan puji Tuhan, saya sebagai Kristus, saya sebagai peran Kristus sudah ada dalam tubuh saya. Saya coba untuk tidak mau melawan. Saya coba untuk menekan emosi saya. Saya harus menundukkan ego saya. Dan saya mau mendengarkan dia. Dia ngomong aja tak perlu, tak cium dia. Kuncinya ketika mulutnya perempuan ngomong panjang lebar atas bawah kanan bawah, cium. Tidak. Gitu. Ya, kuncinya ketika seorang istri atau pasanganmu ngomong gak baik-baik, peluk dia, cium. Benar rahasianya kuantum dahsyat. Haleluya. Bagaimana? Mari kita satukan hati untuk kita berdoa untuk persembahan. Bapak di surga, sungguh kami mengucap syukur Tuhan buat firman Tuhan yang boleh kami dengar. Bagi hamba-Mu, Tuhan yang sudah menyampaikan pesan-pesan Tuhan buat kami, untuk kami sebagai keluarga-keluarga yang sungguh diberkati oleh Tuhan, menjadi keluarga yang kuat di dalam Kristus, adalah pribadi yang sungguh-sungguh taat, rendah hati, dan selalu Tuhan mengingat bahwa hanya Kristuslah kepala jemaat. Oleh sebab itu Tuhan, berkati hamba-Mu, pelayanannya, penggembalaannya, bahkan segala sesuatu dikerjakannya, keluarga, rumah tangga, istri anaknya, Tuhan kiranya berkati. Terima kasih Tuhan, pada malam hari ini kami diberi kesempatan untuk memilih bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami sadar kami memberikan, kami mengasih di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Rasakan dan nikmati
pengumuman yang mau disampaikan? Shalom Bapak Ibu, saya mewakili dari Pengurus Jemaat mengucapkan terima kasih untuk Pastor Anton Darmawan untuk firman Tuhan yang sudah ditaburkan pada malam hari ini. Sebentar kita akan lihat beberapa pengumuman. PT Kairos di bulan September itu akan diadakan pada tanggal 24 September 2025, akan dilayani oleh Pendeta Dr. Lani Laras Tumbel MTH. Mari Bapak Ibu, saya undang Bapak Ibu semuanya untuk hadir kembali untuk di bulan depan untuk bisa beribadah bersama-sama di tempat ini. Berikutnya saya undang untuk Bapak Ibu yang mungkin hari ini yang berulang tahun atau merayakan anniversary pernikahan. Untuk yang ulang tahun di bulan ini adalah Bu Yeni, yaitu dari Jabaran, tanggal 22. Untuk tanggal 24 Agustus Bu Ledi dari Kodam, dan Saudari Hani dari Mojosari. Nanti mungkin dari Bapak Ibu yang ada yang ulang tahun di bulan Agustus atau yang mungkin anniversary. Ya, kalau nggak ada, saya nanti undang untuk ibu-ibu semuanya yang hadir untuk maju ke depan setelah doa akan diberkati oleh namanya. Saya undang bagi Bapak Ibu yang mungkin pertama kali hadir di tempat ini, selamat datang Bapak-Bapak semuanya. Terima kasih untuk bisa hadir di malam hari ini untuk ikut PT Kairos. Saya undang untuk nanti bisa mengisi daftar, ada buku tamu di belakang nanti dengan saya. Ya. Bapak Ibu yang membutuhkan informasi untuk ibadah kegiatan dan pelayanan di PT Kairos bisa menghubungi Bapak Kristanto atau Ibu Shirley di tempat ini untuk waktu dan jam PD yang bulan berikutnya. Mari Bapak Ibu, saya undang kita akan berdoa untuk siapa. Mari saya undang Bapak Ibu untuk balik berdiri. Mengucap syukur Tuhan untuk malam hari ini Tuhan. Penyertaan-Mu sungguh luar biasa Tuhan dalam kehidupan kami semua Tuhan. Kami jemaat-jemaat yang ada di tempat ini Tuhan, kami sangat bersyukur malam hari ini dapat menikmati berkat-Mu Tuhan. Berkat yang sungguh luar biasa yang sudah Kau-berikan untuk kami semuanya Tuhan melalui hamba-Mu Tuhan. Kami terus berdoa Tuhan di malam hari ini Tuhan, hamba-Mu Tuhan, pakai hamba-Mu Tuhan untuk Pastor dapat melayani dimanapun Kau berada Tuhan. Kau sertai selalu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, apapun Tuhan pelayanan diberikan oleh hamba-Mu Tuhan, Kau selalu memberkati baik itu kesehatannya, keluarganya, semuanya Tuhan, untuk hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami berdoa untuk pemerintahan kami Tuhan, bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan. Kami berdoa untuk para pemimpin kami Tuhan, baik petinggi presiden sampai dengan di mana kami tinggal Tuhan, RT RW. Kami memberkati mereka Tuhan, biarkan mereka memelihara takut akan Kau senantiasa dalam mereka menjalankan roda pemerintahannya Tuhan. Biarkan apa yang dijalankannya Tuhan itu semua untuk rakyat Indonesia Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk kondisi saat ini untuk Indonesia Tuhan, baik itu politik, ekonomi, dan apapun Tuhan pertanyaan yang ada saat ini Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan bangsa kami, bangsa Indonesia di dalam nama kuasa-Mu Tuhan, sehingga Indonesia Tuhan akan selalu makmur senantiasa untuk rakyatnya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa terlebih Tuhan untuk PT Kairos di tempat ini Tuhan. Kau memberkati kami yang ada saat ini Tuhan, seluruh pengurus jemaat-jemaat yang ada saat ini Tuhan. Kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Apapun Tuhan yang kami lakukan semua Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu selalu Tuhan. Kami berdoa Tuhan, PT Kairos Tuhan akan memberkati kota kami, kota Krian Tuhan, sehingga nama-Mu akan dimuliakan selalu di kota kami ini Tuhan. Sehingga Tuhan bulan-bulan yang akan datang Tuhan, dan jemaat-jemaat yang ada akan semakin memenuhi tempat ini Tuhan, untuk memuji memuliakan nama-Mu senantiasa Tuhan.
Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kalau sebentar Tuhan kami akan pulang, kami serahkan semua dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Berkat melimpah dalam kehidupan kami semua Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan doa dan ucapan syukur kami malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kami berterima kasih buat malam hari ini, dan kami sadar kami membutuhkan berkat dan penyertaan Tuhan. Oleh karena itu kami mengangkat tangan kami mendengarkan wajah kami. Biar berkat dari Allah Bapa yang Maha Sempurna dan berkat cinta, kasih dan persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus dan kuasa penyertaan 24 jam dari Roh Kudus itu selalu menuntun kita, memimpin kita, menyempurnakan kita mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Kami terima berkat-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kita sama-sama berkata amin. Yang memberkati kita semuanya. Ada kesaksian pujian yang akan diberikan. Mau ada kesaksian mungkin dari jemaat Tuhan. Oh iya, ini yang sedang berulang tahunnya. Oh ada. Mari Ibu, saya berikan kesempatannya untuk Ibu bersaksi bagi kemuliaan Tuhan. Shalom semua, terima kasih Tetapi mau bersaksi sebenarnya banyak sih, cuma saya ambil satu aja. Saya Deran kemarin Senin itu ikut lomba catur, iseng-iseng dia ikut, dia bisa dapat juara 2, padahal dia tidak les, dia tidak ada apa-apa, tahu semua karena kemurahan Tuhan.
setiap anak-anaknya yang berharap kepadanya. Terima kasih, Cecen. Oke, shalom Bapak Ibu, terima kasih buat partisipasinya dalam ibadah kita malam hari ini. Boleh saya melihat tangan-tangan yang diberkati Tuhan malam hari ini, amin. Saya rindu kedatangannya lagi di tempat ini bulan depan ya. Bapak Ibu boleh ajak teman, tetangga, saudara, siapa aja. Ini adalah persekutuan doa interdenominasi gereja dan terbuka untuk umum. Biar apa yang kita kerjakan ini boleh menjadi berkat bagi semua rekan-rekan kita, amin. Oke, di akhir acara bantu saya clean up kursinya. Nanti kita akan lanjutkan lagi makan-makannya. Kita akan tutup ibadah kita dengan sesi foto ya. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.